Alright, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, kita mengucap syukur selalu ya. Kita punya kesempatan yang baru setiap saat untuk mengalami Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita sehingga firman Tuhan itu bisa benar-benar tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul yaitu Be still and know that I am God. Jadi tenang, diam gitu ya, dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Nah sebelumnya kita sudah belajar nih selama kira-kira berapa lama nih, 2 bulan ya, tentang nama-nama Tuhan. Karena sesuai dengan tema kita pada tahun ini yaitu untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi, yang diambil dari Daniel 11 ayat 32 bahwa umat yang mengenal Allahnya, bisa bantu, masih ingat? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, jadi umat yang mengenal Allahnya itu kuat dan bertindak. Ini adalah satu kunci bagaimana kita bisa menjadi kuat dalam diri kita sendiri gitu ya. Dan terlebih di dalam tantangan kita bukan hanya kuat, bukan hanya berdiri teguh, bukan hanya tenang, tapi kita juga bisa menjadi berkat. Kita bisa mengambil tindakan buat orang lain. Nah, kuncinya apa? Yaitu kita bisa mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu, hubungan dengan Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat Tuhan sendiri dia menginginkan gitu ya untuk bisa tersambung kembali dengan umatnya. Kita tahu bahwa setiap orang pada waktu itu kan ada dosa ya, dan dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Allah, di mana kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat bahwa bahkan Tuhan sendiri itu mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Jadi tidak ada pemisahan, kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan, kita bisa memanggil Dia Aba Bapa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ada harga yang mahal yang Tuhan buat supaya kita bisa tersambung kembali gitu. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan secara nyata. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu ternyata sangat ingin dan dia memulai semuanya. Dia berinisiatif, dia memberikan yang terbaik, dia melakukan yang terbaik, dia mengorbankan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Supaya kita bisa kenal Tuhan. Dan kita bisa lihat bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Nah, kita belajar tentang nama-nama Tuhan, yaitu kita mengenal Tuhan lebih dalam dengan mengenal siapa pribadi Dia. Jadi kalau orang kan kenal, tambah lama ngobrol ya, oh ini karakternya seperti ini nih, karakternya seperti ini, baru tahu lagi. Nah itulah perjalanan kehidupan kita, jadi kita nggak pernah berhenti, nggak pernah bosan, tidak ada titik akhir dalam kita terus berusaha untuk lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan siapa Tuhan kita. Dan kalau kita lihat di dalam kekristenan itu sebenarnya, kekristenan itu bukan berbicara tentang agama ya, tetapi kekristenan itu lebih berbicara kepada hubungan. So it is not religion, but it is a relationship with God. Hubungan dengan Tuhan. So be still and know that I am God. Nah, saya mau sampaikan satu firman yang sebenarnya sederhana. Kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan kita tahu semoga pada titik ini kita boleh sadar betul bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Jadi pengenalan kita secara pribadi ya, secara personal, secara pribadi kita kenal siapa Tuhan kita mengalami. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup itu berarti kita memiliki sebuah pengalaman demi pengalaman yang baru. Bukan hanya kita mendengar kesaksian orang, pengalaman orang, apa yang orang alami dengan Tuhan, tapi setiap firman Tuhan yang ada itu boleh kita alami secara pribadi. Nah itu yang menjadi tujuan dari kekristenan kita. Nah, saya mau ajak kita lihat dari ayat pertama ya, dari kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Di sini saya mau ajak kita boleh baca bersama-sama deh, nanti saya akan, atau saya bacakan bahasa Indonesianya dulu ya, kemudian nanti kita akan baca bersama-sama yang bahasa Inggrisnya. Firman Tuhan katakan seperti ini, diamlah dan ketahuilah
bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. So firman Tuhan katakan seperti itu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Boleh next slide ada verse-nya? Oke ya. And then di sini kita boleh baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So be still and know that I am God. Jadi firman Tuhan katakan nih, be still, diamlah, tinggal tenang dan ketahuilah and know that I am God. Be still ini maksudnya apa nih? Nah Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya merujuk kepada dua hal. Kalau dikatakan be still, diamlah, tenanglah. Yang pertama itu secara posisi gitu. Secara kehidupan maksudnya be still itu kita nggak terlalu sibuk gitu ya. Nggak warawiri, nggak kesana kemari. Tapi kita mengambil sebuah kesempatan untuk diri kita boleh diam, boleh tenang gitu. Secara posisi kita nggak sibuk, nggak melakukan banyak hal. Jadi mengambil waktu yang khusus untuk kita bisa tenang dan bisa mencari Tuhan. Dan baru yang kemudian be still ini artinya jangan ribut memang. Kan orang bisa aja duduk tapi ngomong ya. Kalau lihat di politik kan, wah wawancara gitu, wah itu saut-sautan sampai udah nggak jelas ngomongnya apa gitu. Dua-duanya ngomong, dua-duanya keras gitu. Diberhentiin aja suka susah gitu. Nah itu duduk mungkin diem, nggak gerak-gerak, nggak joget-joget, tapi ribut gitu. Wah kayaknya ya ngomongnya nggak habis-habis. Nah jadi be still itu berarti kita bisa diam, tenang, dan juga mulut kita diam gitu. Kita mengambil posisi untuk tidak ribut gitu. Sementara kalau kita lihat tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari pada zaman ini sebenarnya yang paling berat yaitu dunia ini menawarkan banyak hal yang membuat kita nggak bisa diem dan membuat kita nggak bisa tenang gitu. Jadi kita banyak sekali kegiatan yang kita lakukan dan kita nggak bisa diem dan membuat kita nggak bisa tenang. Apa aja misalnya dalam kehidupan ada yang namanya the business of life atau tanggung jawab peran yang kita jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Kita punya keluarga, yang punya anak masih kecil mungkin ya pagi kerjaannya apa? Ngantar anak sekolah. Gitu udah gitu ya udah nanti jemput, siapin terus pergi kerja. Itu kan harus tuh ya. Itu kegiatan sehari-hari. Pergi kerja, antar anak, keluarga, kalau yang sekolah mesti belajar, nanti kita ada pelayanan juga kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan yang gak bisa kita tinggalkan istilahnya. Ada banyak yang menjadi tanggung jawab kita yang istilahnya menuntut gitu. Nanti yang punya, yang udah supervisor mungkin atau yang punya bisnis, nanti karyawannya telepon misalnya, ada siapa yang telepon, nanti tiba-tiba saya misalnya lagi tempat kerja, aduh ini anaknya sakit, you have to pick him up right now. Waduh, I'm at the hospital, ini gimana nih? Nah itu pekerjaan sehari-hari, itu tanggung jawab sehari-hari. Perlu belajar, perlu kerja dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ditambah lagi selain yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari, ada juga sekarang yang namanya teknologi. Ada yang namanya media. Nah media ini kan memiliki sebuah tuntutan tersendiri ya. Dengan handphone yang ada di tangan kita ini, dengan komputer tambah dengan TV, itu membuat kita seolah kayak ada tuntutan untuk kita pengen tahu lebih lagi, aduh ini keluarga bagaimana gitu. Aduh ini teman saya seperti apa nih, oh si ini lagi ngapain nih, ini lagi kemana nih. Jadi kita ngecekin tuh, ngecekin apakah Facebook, Instagram dan lain-lain gitu ya. Kita pengen tahu gitu, seolah-olah kayak udah lama pengen tahu. Jadi kita ngecek lagi. Belum lagi kita ngecek ada berita untuk dibaca, ada headline, news tentang politik. Ini gimana nih, wah pemilihan presiden, wakil presiden, wah ada kegiatan apa ini dan itu dan lain sebagainya. Berita-berita yang kayaknya kita dibawa untuk selalu ngecek gitu. Dibawa untuk selalu kita memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Belum lagi kalau ditambah dengan ada banyak tawaran untuk kita bisa baca, yang senang baca mungkin buku ada banyak, yang senang nonton, wah sekarang pilihannya banyak sekali ya. Di YouTube lah, di Netflix, di YouTube punya seri sendiri, Amazon punya TV sendiri, Amazon series sendiri, Apple punya sendiri dan lain sebagainya. Wah film aja kayaknya mau film Indonesia, Amerika, action apa, Korea dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan
Depan Netflix tuh kan milih-milihnya udah 10 menit, 15 menit, lama-lama bosen ganti ke Amazon. Saya juga kadang-kadang aduh apa ya nggak ada, ini udah nonton. Jadi banyak sekali nih, belum di YouTube ntar ada, wah pokoknya banyak tawaran gitu. Film baru, belum teknologi baru, yang senang dengan teknologi memperhatikan mobil teknologinya, handphone teknologinya, pesawat teknologinya, fashion dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang membuat kita ini selalu sibuk dalam kehidupan kita. Apalagi ditunjang dengan dunia yang ada di dalam genggaman kita, dan dunia itu seolah-olah selalu ada di pikiran kita. Jadi secara pikiran, secara badan, secara perhatian yang kita berikan, kita ini susah untuk kita bisa tinggal tenang. Nah itu yang menjadi tantangan pada hari-hari ini, betul ya? Sederhana, engkau Kristen, tapi kalau engkau tambah lama nih, nah tujuannya ini sebenarnya bukan kita semakin malas atau semakin tidak melakukan apa-apa. Tentu dengan anak bertumbuh ada tanggung jawab yang lebih. Dengan pekerjaan yang semakin baik, tanggung jawab yang lebih lagi, kita memiliki tanggung jawab yang lebih lagi, tentu sibuk lagi. Tapi dari dulu saya tetap berdoa, Tuhan saya mau tetap bertumbuh, berikan saya bahu yang lebih lebar, berikan saya kapasitas yang lebih luas, bukan beban yang lebih sedikit. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan itu bisa melakukan perkara besar istilahnya. Tapi kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah setiap tawaran, godaan yang ada, yang mungkin ada yang penting atau ada yang tidak penting juga. Nah bagaimana kita bisa menyediakan diri kita untuk bisa tinggal tenang dan mengenal, mengetahui siapa Tuhan. Karena firman Tuhan katakan be still, jelas ya, be still and know that I am God. Dengan kata lain kan sederhana, kalau engkau tidak pernah still, tidak pernah diam di hadapan Tuhan, maka akan sulit untuk engkau bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau secara pribadi perlu memberikan yang terbaik untuk engkau bisa mendapatkan Tuhan. Bagaimana caranya? Be still, diam, tinggal tenang. Nah saudara yang kasih Tuhan, sumber kekuatan, sumber kesegaran, sumber pengharapan kita di tengah-tengah apa yang terjadi, itu sebenarnya adalah Tuhan kita sendiri. Nah yang perlu kita lakukan adalah memberi diri kita untuk diam di hadapan Tuhan dan diam untuk mendengarkan suara Tuhan. Berapa banyak kita juga mungkin kita diam di hadapan Tuhan, kita datang, tapi di pikiran kita ini kan banyak yang berjalan, gitu, mikirin ini. Belum sekarang ini agak challenging nih, handphone, Alkitab ada di handphone, lagi baca Alkitab muncul notifikasi, apa itu pindah, nanti pindahnya kepanjangan gitu, jadi 5 menit, 10 menit jadi kepanjangan. Jadi teralihkan gitu, nah itu yang menjadi tantangan. Nah saudara ingat, bagaimana ketika Marta menerima Yesus di rumahnya, dengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Nah kadang-kadang juga kita jangan sampai ya, kita terlalu sibuk melayani Tuhan sampai kita lupa untuk duduk diam mendengar suara Tuhan. Karena yang menjadi kunci kembali dalam kita bertumbuh, yaitu sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, yaitu ketika kita boleh mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, dan Tuhan boleh menuntun kita kemana kita mau pergi, apa yang harus kita lakukan. Nah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saat kita diam, di sanalah Tuhan bekerja. Gitu. Saat kita diam ini, di sanalah Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi waktu kita sibuk, itu kembali di sanalah sebenarnya Tuhan berhenti bekerja. Kan dari dulu ada yang bilang, ya kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dalam arti kita berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita yang sibuk, kita melakukan, kita apalagi tidak tanya Tuhan, maka Tuhan juga, oh ya mau ditolong tapi udah ke jalan sendiri nih, udah bikin sendiri, ya susah juga ya untuk ditolong. Gitu. Jadi waktu kita diam di hadapan Tuhan, itu kita seolah berkata begini, Tuhan tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa, aku butuh Engkau Tuhan. Nah tapi waktu kita sibuk melakukan bagian kita sendiri gitu ya tanpa tanya Tuhan, itu seolah-olah kita berkata bahwa oke, saya nggak perlu Tuhan, saya bisa melakukannya sendiri. Saya jalan sendiri sesuai dengan apa yang benar menurut pemikiran saya sendiri, sesuai dengan kekuatan sendiri, saya jalan, saya lakukan apa yang menurut saya benar. Padahal belum tentu itu adalah arahan Tuhan dalam hidup kita. So diam, cari Tuhan, dengar suara Tuhan, izinkan Tuhan bekerja mendahului kita. Oke. Ini ada satu ayat menarik nih, dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15.
Oke ya. Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini belum satu ayat full, nanti saya akan sampaikan. Karena saya memang mau fokus kepada kalimat ini ya. So in quietness and in trust shall be your strength. Di mana sumber kekuatan kita? Waktu kita diam dan percaya. Jadi ternyata Alkitab ajarkan nih. Well, salah satu hal yang penting ternyata kita bukan sibuk melayani Tuhan, tapi diam untuk Tuhan, diam di hadapan Tuhan. Jadi di sini kan dikatakan dalam tinggal tenang gitu ya. Dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi kekuatan kita itu bukan waktu kita lagi istilahnya kalau mungkin saya kasih ambil ilustrasi waktu kita lagi fitness, waktu kita lagi olahraga dalam melakukan sesuatu. Tapi kekuatan kita dalam Tuhan itu didapatkan ketika kita tinggal tenang. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah masalahnya begini. Oke, kita berusaha untuk tinggal tenang nih. Misalnya kita bisa jual TV kita misalnya, atau matiin lah jangan dijual. Kita bisa nggak nonton TV, kita bisa nggak buka handphone, kita bisa matikan semuanya, kita bisa pergi atau pindah rumah bahkan ke daerah yang paling terpencil sekalipun, kan katanya tenang, senyap gitu ya. Tapi tetap dalam kondisi itu kita tetap lemah, benar nggak? Berapa banyak kita liburan kemana gitu ya, tenang, menenangkan diri katanya. Tapi ya tetap kayaknya nggak ada kekuatan baru gitu, nggak di recharge gitu. Jadi maksud saya tenang yang seperti apa gitu. Kalau di sini kan dibilang in quietness and in trust shall be your strength. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah dalam tinggal tenang seperti apa? Apakah dalam tinggal tenang di mana tidak ada keributan sama Tuhan? Oke, tenang yang diisi oleh Tuhan. Nah, ketenangan akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ketika di dalam ketenangan itu kita isi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya kita tenang, bukan hanya kita diam, tapi diam nonton TV atau diam ngelamun gitu ya. Nah itu bahaya malah. Itu nanti bisa ada yang masuk tuh. Gitu. Kalau dulu kan, waduh saya paling takut tuh kalau, oh ya dulu waktu kecil ikut bela diri, ayo meditasi. Kosongkan pikiran, wah saya udah diajarin di sekolah minggu, jangan kosongin pikiran. Ntar ada yang masuk loh, benar jangan kosongkan pikiran. Saudara pikirkan firman Tuhan, katakan pikirkan yang di atas, pikirkan yang baik, pikirkan yang Tuhan mau gitu, pikirkan firman Tuhan, meditasi firman. Jangan kosongin pikiran, ya udah kesempatan, rumahnya dibuka, iblisnya masuk gitu. So, jadi waktu kita diam dan kita diisi oleh Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kepada hadirat Tuhan, di sanalah kita bisa mendapatkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kemudian ada sebuah pertanyaan begini, apa yang membuat setiap pribadi atau orang itu tidak mengalami Tuhan ternyata dalam hidup mereka? Mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Nah ini kan kembali kita mau mengenal Tuhan ya, kita mau mengalami kuasa Tuhan, mau mengalami janji firman Tuhan. Kita udah belajar banyak tentang siapa Tuhan kita tahu banyak dan bahkan kita bisa jadi sudah bertahun-tahun datang ke gereja, tapi kok saya nggak mengalami Tuhan ya, gitu. Saya nggak kenal gitu. Tuhan saya seperti apa? Kayaknya Tuhan tuh jauh itu, distance. Kayaknya saya berdoa nggak pernah benar-benar merasakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya atau mungkin berbicara kayaknya terlalu rohani. Tapi kayak nggak ada kekuatan gitu di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam berdoa. Nah sebagai orang Kristen, kita mengalami atau memiliki banyak pengetahuan akan Tuhan. Kita beribadah, tapi sekali lagi hidup kita itu sepertinya jauh dari Tuhan dan jauh dari hadirat Tuhan. Nah ini ada kuncinya. Be still and know that I am God. In quietness and in trust shall be your strength. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah sekarang kita lihat ayat fullnya ya. Ayat yang ke-15 dan 16 dari Yesaya pasal yang ke-30. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Bahasa Indonesianya. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi.
Dan saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara yang di sini juga ya. Di sini kan dibilang, ini the Lord God, the Holy One of Israel says, only in returning to me, repent, and waiting for me, will you be saved. Waiting for me, will you be saved. In quietness and confidence is your strength, but you will have none of this. No, you say, we will get our help from Egypt. Saudara perhatikan, we will get our help from Egypt. They will give us swift horses for riding to battle, but the only swiftness you are going to see is the swiftness of your enemies chasing you. Jadi ini ceritanya tentang bagaimana bangsa Israel nih dalam bahwa only in returning to me and waiting for me you will be saved. Yang pertama, keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Oke ya, waktu kita bertobat kepada Tuhan, waktu kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Baru yang kedua dikatakan, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan, yaitu ketika kita tinggal tenang dan percaya. So dua hal, keselamatan dan kekuatan itu ada pada Tuhan. Sederhananya seperti itu dari ayat ini. Keselamatan dan kekuatan itu ada pada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Langkah demi langkah kehidupan kita akan ada penjagaan Tuhan, akan ada penyediaan Tuhan, yaitu keselamatan dan juga untuk memampukan kita dalam perjalanan sehari-hari itu hanya terdapat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. So kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan dan tinggal diam, tinggal tenang dan percaya, maka akan ada kekuatan yang baru. Kuncinya apa? Kembali kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan, nantikan Tuhan, kemudian andalkan Tuhan dan jangan bergerak sendiri tanpa arahan Tuhan. Kita tidak bergerak dengan kekuatan sendiri. Nah ini ada yang menarik nih di sini. Ayat 15 di kalimat yang terakhir ya. Kan Tuhan kasih tahu, keselamatan dan kekuatan ada padaku. Tapi di sini dibilang, but you'll have none of this. Bahasa Indonesianya jelas. Tetapi kamu enggan. Nah, kalau enggan itu kan di dalam yang bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tetapi kamu tidak mau. Menarik loh. Kamu kalau mau selamat tinggal di sini. Tapi orang gak mau. Kamu kalau mau seger lagi, mau kuat lagi, mau bisa jalan lagi, bahkan bisa lari, kamu harus ada pada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau. You just didn't want it. You just don't want it. Nah, enggan atau tidak mau dalam hal apa? Ya dalam hal ini, untuk tinggal diam, untuk tinggal tenang, dan percaya kepada Tuhan. Dan juga bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya iblis itu menipu kita memang. Tuhan katakan bahwa kamu kembali kepadaku, bertobat, kemudian tinggal tenang dan percaya sepenuhnya. Maka di sanalah terletak kekuatanmu. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Allah, menanti-nantikan Tuhan, Yesaya katakan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang, mengentangkan sayapnya, tidak akan pernah lelah, gitu, tidak akan pernah capek. Gitu. Kuncinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata pada waktu itu, apa yang membuat bangsa Israel itu tidak mengalami Tuhan atau mereka terlantar di padang gurun selama 40 tahun gitu, berkeliling-keliling atau dalam perjalanannya itu ternyata mereka nih adalah orang-orang yang gak sabar gitu. Gak bisa tinggal tenang, gak bisa juga diam dengan tenang mendengar suara Tuhan. Jadi saudara, Israel kan 40 tahun. Ini Tuhan banyak menolong mereka, bahkan ketika mereka keluar dari Mesir itu udah mujizat banyak sekali dilakukan, betul ya? Wah tongkat jadi ular lah, pokoknya wah air jadi darah, sampai akhirnya Firaun oke udah pergi. Laut Merah terbelah misalnya, semuanya Tuhan melakukan banyak mujizat nih. Tapi dalam perjalanannya ya bahkan masih sebelum menyeberang Laut Merah juga kan, wah ini tentara Mesir udah deket nih, gimana nih? Wah nyalahin Musa, nyalahin Tuhan, wah kita mending kembali ke Mesir. Dan selalu mereka pengennya balik lagi ke Mesir, mereka pengen balik lagi ke Mesir dan pengen kembali ke Mesir. Terlepas dari betapa Tuhan menyatakan pekerjaannya secara luar biasa di dalam kehidupan mereka. Jadi sederhananya Israel ini adalah bangsa yang gak bisa tinggal tenang dan gak bisa tinggal diam gitu.
nggak bisa mendengar suara Tuhan, seringkali protes ke Tuhan. Meragukan Tuhan, merasa benar sendiri, oh ini udah nggak benar nih, nggak bisa nih, kita mesti angkat pemimpin baru. Oh Tuhan menelantarkan kita, kalau Tuhan membawa kita kenapa dia biarkan kita kelaparan? Oh coba buktikan, oh kan nantang Tuhan seperti itu. Gitu. Dan mereka mengambil keputusan sendiri, merasa kuat sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan mereka terus berusaha di tengah-tengah perjalanan dengan Tuhan yang disuruh Tuhan, saudara perhatikan, untuk kembali ke Mesir loh. Mending kita kembali ke Mesir. Gitu. Wah betapa apa tuh, ketimun katanya. Apa sih ayatnya kan bener ya, semangka gitu. Ingatnya begitu. Kenapa? Pikiran sendiri gitu. Padahal Tuhan udah tuntun mereka. Tinggal tanya aja Tuhan mau kemana. Oke ke sini. Tapi yang membuat kadang-kadang perjalanan kita jadi jauh itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya itulah keputusan kita sendiri. Padahal Tuhan berbicara. Cuma karena kita tidak menyediakan diri untuk mendengar suara Tuhan, kita nggak mendengar suara Tuhan, akhirnya banyak suara-suara lain yang kita dengar dan masuk dan tanpa sadar kita ikuti. Gitu. Kita lakukan, padahal itu sebenarnya bukan hal yang baik. Di sini dibilang, kamu enggan dengan berkata, ini nyambung sebenarnya ayat yang ke-15 ke-16 ini, tetapi kamu enggan, kenapa? Karena kamu berkata bahwa, oh ya kalau kita maunya naik kuda dan lari cepat gitu. Daripada nunggu Tuhan, lama. Kita pengennya naik kuda, lari cepat. Bahkan larinya kita mau mengendarai kuda tangkas, kuda yang jago, kuda yang baik gitu. Maksudnya apa? Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menggambarkan tentang kuda. Bagaimana kuda itu menggambarkan kekayaan, itu menggambarkan kekuatannya karena untuk narik dan lain sebagainya. Itu menjadi sumber gambaran dari kesuksesan orang juga. Nah tapi di sini dijelaskan bahwa bangsa Israel mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, tetapi mereka mau mengandalkan kuda mereka. Mereka mau mengandalkan kekuatan yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Jadi mereka menolak untuk tinggal tenang, tinggal diam di hadapan Tuhan. Mereka menolak untuk kembali kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan. Dan mereka memutuskan, mereka katakan, aku mau naik kuda karena naik kuda lebih cepat. Dan kuda yang aku punya nih, kuda yang jagoan, kuda yang luar biasa, kuda tangkas. Nah kemudian firman Tuhan katakan lagi di sini, kalau saudara perhatikan, but the only swiftness you are going to see is the swiftness of your enemies chasing you. Nah sebenarnya kalau kamu mengandalkan kuda kamu, maka sebenarnya yang ngejar kamu itu akan lebih cepat loh. Kita pikir seringkali apa yang kita pikirkan di luar jalan Tuhan itu lebih baik. Tapi sebenarnya iblis bekerja bisa jadi lebih cepat dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa bahwa iblis ini kan sudah ada sebelum kita ya. Beribu-ribu tahun. Dia lebih licik, dia lebih pintar dari kita. Tapi bagaimana kita bisa menang? Yaitu dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah disitulah sebenarnya mereka ketika mereka berjalan dengan keputusan mereka sendiri, itu justru mereka pikir mereka menang, tapi ternyata firman Tuhan katakan bahwa kamu ini justru akan kalah. Gitu. Kuncinya kamu menang, kamu berjalan dengan Tuhan. Kuncinya kamu kuat, bukan ketika kamu disertai menunggangi kuda yang kuat-kuat. Tapi kamu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam tinggal tenang, in quietness and in trust, you will have your strength. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita coba renungkan. Kita pikirkan, wah untuk bisa kuat atau untuk mengatasi masalah nih saya perlu melakukan ini dan ini nih. Kayaknya banyak begitu. Tapi ternyata kuncinya yang pertama, yang utama yang harus kita lakukan. Kita tinggal tenang di hadapan Tuhan. Diam dulu, tenang dulu. Baru kemudian kita tanya Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Baru kemudian kita menjalankan apa yang menjadi bagian kita. So, Bapak Ibu sayang kasih Tuhan, kalau kita renungkan mengapa mereka sebenarnya enggan untuk tinggal tenang, untuk be still dan menantikan pertolongan Tuhan. Kenapa nih bangsa Israel nih mereka nggak mau gitu? Karena bagi mereka ternyata lebih aman untuk mereka bisa melakukan sesuatu sendiri daripada mereka menantikan kapan dan seperti apa pekerjaan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu ya. Kadang-kadang mungkin sering, mungkin kadang-kadang, waduh Tuhan mah kalau nunggu Tuhan mah lama gitu. Tuhan nggak jawab-jawab,
Atau Tuhan gimana bisa gitu. Kita kan mengukur Tuhan dengan pikiran kita. Jadi daripada nunggu Tuhan, daripada menantikan Tuhan, udahlah jalan. Yang parah ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita anggap itu baik. Kita anggap itu jalan pintas, oke lah gak apa-apalah. Nah disitulah sebenarnya iblis bekerja, memasukkan pikiran yang salah dan kita pada akhirnya jalan salah. Bukannya semakin kuat, bukannya victorious, bukannya menang, tapi sebenarnya itu membawa kita kepada hal yang lebih buruk lagi. Nah, kita bisa renungkan sebenarnya dari firman Tuhan ini, seberapa sering coba kita berada di dalam posisi seperti ini, di mana kita bertindak sendiri. Seberapa sering kita berada di dalam posisi di mana kita memilih untuk melakukan sesuatu, untuk kita bekerja, sibuk, daripada kita tinggal diam dan tanya sama Tuhan. Maka dari itu saya pernah dengar ada satu nasihat atau hikmat, katakan kalau kamu punya pilihan untuk berdoa dan bekerja, pilihlah untuk berdoa. Jadi berdoa terlebih dahulu, bawa semuanya di dalam doa. Maka dari itu kita tidak boleh meninggalkan doa kita, doa pribadi, doa jemaat, karena disitulah kita mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Mungkin secara manusia, kita bisa berstrategi, ini bagusnya begini nih, ini bagusnya begini nih. Tapi apakah itu yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan? Kuncinya apa kita bisa tahu? Tinggal diam, tinggal tenang. Ada amin. Saudara kasih Tuhan, seringkali ini kan kita bisa mengandalkan kekuatan sendiri, berusaha sendiri, kita pikir lebih baik, kita lebih cepat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hanya ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. In quietness and in trust. Apa tadi kata? Is your strength. So, tinggal diam dan tinggal tenang di hadapan Tuhan itu ternyata penting sekali. Waktu kita menolak untuk be still, selain kita kehilangan sebuah kesempatan untuk mendapatkan kekuatan yang kita butuhkan, itu ternyata ada sebuah konsekuensi yang fatal. So, saya ulangi satu kali lagi ya. Di sini firman Tuhan ayat 15 dikatakan bahwa ketika kamu tinggal tenang, ketika kamu percaya kepada Tuhan, maka di sanalah terletak kekuatanmu. Jadi waktu kamu diam, tenang, berdoa, baca firman, mendengar suara Tuhan, untuk diri kita untuk be still, maka kita sebenarnya melewati atau miss kekuatan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah itu yang pertama. Tetapi kemudian waktu kita menolak untuk be still, selain kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan, ini ternyata ada satu akibat yang luar biasa, yaitu sebuah konsekuensi yang terjadi di mana dosa akan bertambah dan dosa akan berlipat kali ganda. Wah ini kayaknya serem nih. Kayaknya kok bisa sejauh itu pastor ya? Kok bisa seperti itu? So bagaimana mungkin? Nah saudara lihat di sini. Firman Tuhan katakan bahwa kamu ini memberontak gitu. Kamu ini udah memberontak. Kamu gak mau ikut Tuhan. Kamu gak mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kamu bersekutu pada akhirnya mengizinkan apa yang menjadi ide-ide yang bukan dari Tuhan, yang sangat mungkin ide-ide yang berarti dari iblis gitu ya, membuka kesempatan untuk iblis bekerja, menaruh dalam hati kita, sehingga kita menaruh diri kita dalam posisi yang gampang jatuh karena godaan dan lain sebagainya. Bahwa sebenarnya kan dalam perjalanan hidup itu kan ada banyak trap. Iblis itu tidak akan pernah berhenti berusaha untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Membunuh, mencuri, membinasakan visi kita dan bahkan kehidupan kita. Untuk itu kita perlu ikut rambu-rambunya Tuhan. Kita perlu ikut tuntunannya Tuhan, kemana nih mesti jalan. Dan bersama dengan Tuhan kita aman. Nah coba kita lihat di sini. Ini ada sebuah peringatan dari Hosea, Nabi Hosea. Ini Hosea ini dia mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Sama sebenarnya dengan apa yang tadi kita baca sebelumnya. Firman Tuhan katakan seperti ini, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara kalau baca
satu perikopnya judulnya itu bercerita tentang temanya itu bagaimana memang bangsa Israel itu keluar dari Tuhan, menolak Tuhan dan tidak berjalan di dalam Tuhan. Maka dari itu Tuhan bicara bahwa ini umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara bisa melihat ya, pengenalan akan Tuhan ini benar-benar satu hal yang penting loh. Kalau dibilang bahwa umat yang mengenal Allahnya itu akan berdiri teguh dan bertindak, itu hal yang baik, yaitu terjadi waktu kita kenal, kita jadi pribadi yang kuat. Tapi ternyata kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, wah konsekuensinya kita binasa. Kita jadi binasa. Umatku binasa karena menolak untuk mengenal aku, tidak mengenal Tuhan, menolak pengenalan akan Tuhan. Wah ini serius nih. Kemudian di dalam Hosea yang ke-6 ayat ke-3 dan ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan seperti ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. So the first one, verse 3, it says, let us know and then let us press on to know the Lord. Mari kita boleh mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara perhatikan, firman Tuhan memberikan sebuah nasihat yang sebenarnya bukan hanya nasihat tapi warning gitu. Ini satu peringatan bahwa kenal Tuhan kamu jadi luar biasa. Tapi kalau kamu gak kenal Tuhan, kamu menolak pengenalan akan Tuhan, wah kamu akan masuk ke dalam satu hal yang luar biasa. Jadi akan jatuh kita. Dan firman Tuhan menasihati kita, mari kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya berhenti sampai di sini dulu, coba kita renungkan sederhana. Mari kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, dalam pengenalan kita akan Tuhan atau dalam usaha kita untuk mengenal Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah kita sudah press on gitu, berusaha gitu, untuk mendapatkan sesuatu? Wah, ini terlihat dari tindakan kita nih. Kita sungguh-sungguh gak mau ke gereja? Sungguh-sungguh gak dalam mau baca firman Tuhan? Sungguh-sungguh gak dalam beribadah? Atau ibadah jadi ya casual aja gitu. Akhirnya jadi religion bukan relationship. Tapi firman Tuhan menasihati, mari kita sungguh-sungguh. Saya pikir saya tidak perlu detail ya. Saudara boleh ambil contoh dalam kehidupanmu di mana engkau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Berarti fokus, engkau memberikan yang terbaik, engkau investasi dari uangmu mungkin, dari tenagamu, dari waktumu, engkau berikan yang terbaik karena engkau ingin mencapai, ingin mendapatkan hal itu. Nah sebenarnya dengan hal yang sama, dengan standar yang sama, dengan usaha yang sama, mari kita sungguh-sungguh untuk apa? Yaitu untuk mengenal Tuhan. Karena kembali, resiko dari tidak mengenal Tuhan itu luar biasa. Sementara penghargaan, reward dari kenal Tuhan itu juga luar biasa. Sebenarnya kasih Tuhan, kemudian ayat yang ke-6 katakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. For I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offering. Ini maksudnya apa? Knowledge itu maksudnya ketika kita punya pengetahuan akan Tuhan, lewat firman Tuhan, di sanalah tempat di mana kita bisa dekat dan kenal Tuhan. Gitu ya. Jadi ini bukan kita belajar dalam arti punya pengetahuan, tapi sama fokusnya pengenalan akan Tuhan. Di dalam bahasa Indonesianya dikatakan seperti tadi, bukan korban sembelihan, tetapi Tuhan ini suka pengenalan akan Allah. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, jangan sampai kita terjebak dalam sebuah ritual keagamaan. Yang mana bisa jadi bukan salah loh. Tapi jangan sampai kita terjebak kepada kegiatan, kita melakukan sesuatu, kita melayani Tuhan, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tanpa kita mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Tadi ada lagunya tuh, saya nggak hafal lagunya baru ya. This is the sound of heaven gitu. Jadi di surga nih suaranya kayak gini loh, memuji Tuhan. Terus di surga itu kita ngapain?
kita berhubungan dengan Tuhan ya. Gitu, karena dekat, kita mungkin ya ngobrol, jalan sama Tuhan, menikmati hubungan dengan Tuhan. Apa yang kita punya hari-hari ini nih, ini udah gak ada semua nih. Yang ada cuma kedekatan kita dengan Tuhan. Nah itulah yang pada akhirnya menjadi tujuan kita. Maka dari itu sini Tuhan juga bilang, for I desire. Waduh, Tuhan itu rindu luar biasa. So bisa bayangkan gak kerinduan Tuhan untuk kita bisa mengenal Dia. Sampai Dia memberikan yang terbaik. Yaitu untuk apa? Tuhan tuh pengen bukan kita hanya sekedar datang ke gereja, setia melakukan ini, melayani Tuhan. Itu yang dikatakan dengan burnt offerings, mempersembahkan sesuatu. Tapi Tuhan mau kita punya hubungan secara pribadi. Kita kenal Tuhan secara pribadi. Kita ikut jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu be still and know that I am God. Saya tutup dengan satu ilustrasi ini. Jadi sebelum, boleh next slide, ini ada sebuah gambar ya. Yaitu kalau dulu kan jamnya seperti ini ya. Orang-orang dulu kan seperti ini. Jadi waktu belum ada kulkas, refrigerator, itu orang itu mereka mengawetkan makanan itu di dalam sebuah kamar gitu istilahnya. Kamar yang dindingnya tebal, kemudian nggak ada jendelanya, nggak ada pintu ada dong. Kalau nggak gimana bisa masuk ya. Pintunya ada, tapi mereka pakai es gitu. Jadi waktu musim dingin, mereka potong tuh balok-balok es, mereka masukin ke ruangan itu, kemudian ditutup dengan serpihan gergaji kayu gitu. Ya bubuk gergaji gitu ya. Nah, mereka simpan itu supaya esnya jadi awet dan itu bisa lumayan bertahan hampir sampai pada akhir summer gitu, kemudian mulai masuk musim dingin lagi. Jadi mereka mengawetkan makanan ya sebelum ada kulkas, mereka taruh ya mungkin iglo kayak gitu ya, mungkin ide dari iglo seperti itu. Nah, suatu saat ada seorang yang bekerja dan ketika dia masuk, kemudian dia kehilangan jamnya, jatuh gitu. Karena kan kalau lihat film-film dulu kan itu ditaruh di kantong ya, bukan jam seperti ini gitu, dilihat gitu, mungkin jatuh lepas, terus kehilangan. Nah dia cari jamnya di antara serpihan debu, bubuk gergaji ini, tapi nggak ketemu nih, nggak ketemu. Terus dia ya udah lama dia cari, dia pergi makan lah gitu, makan dia pokoknya keluar dari ruangan itu. Nah setelah dia makan, setelah dia selesai, dia kembali lagi, dia mau cari lagi. Taunya dia ngelihat bahwa ada seorang anak ternyata yang udah pegang jamnya gitu, ada. Terus dia tanya, wih gimana kamu bisa nemuin jamnya ini? Ini kan banyak banget gitu. Bayangkan ruangannya penuh gitu dengan bubuknya itu banyak banget, kayak mencari mungkin gak sejarum dalam jerami, tapi ya 1 jam di tengah-tengah tumpukan sodas gitu, bubuk gergaji. Terus anak ini bilang seperti ini, sebenarnya sederhana om, gitu. Saya tutup pintunya, kemudian saya berbaring di sana, saya diem, saya coba dengerin jamnya. Bunyi itu, tek, 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 tek. Jadi waktu saya diem, saya bisa dengerin suara jamnya. Tapi kalau kita sibuk, wah di mana ya? Coba cari sana, nggak ketemu. Gitu. So jadi waktu si anak ini diem, dia bisa ngedengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pertanyaannya ini bukan apakah Tuhan berbicara atau tidak. Bukan Tuhan bekerja atau tidak. Sebenarnya Tuhan berbicara loh dalam hidup kita, betul ya? Di Kersel kita belajar. Sebenarnya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan berkomunikasi dengan kita. Kalau dikatakan berkomunikasi, dia pribadi. Dia bukan cuman satu arah atau udah benda mati yang sekedar bacaan, tapi dia berkomunikasi, jadi komunikasi itu satu hal yang hidup gitu. Sesuai dengan keadaan saya, sesuai dengan hidup saya. Komunikasi Tuhan dengan saya beda dengan komunikasi Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Karena komunikasi Tuhan itu spesifik. Gitu. Saya ngomong sama Zoe mungkin beda saya ngomong dengan Jevera. Gitu. Sama Zoe gimana kamu ada yang udah mulai ada yang deketin kamu enggak gitu. Kalau sama Jeff kan ngomongnya beda lagi gitu ya. Jadi personal, nah itulah Tuhan kita. Jadi Tuhan bicara, Tuhan ngomong dengan kita personal and real. Relationship, communication. Nah
Seringkali ya kitanya yang nggak dengar suara Tuhan, bukan Tuhan yang tidak berbicara. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk, kita terlalu melakukan banyak hal, busy with activities, and then mungkin busy with things, sosial media dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak mendengar suara Tuhan. Kalau saja kita mendengar, kita menyediakan diri gitu ya. Kalau saja kita tinggal tenang, kalau saja kita diam, mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan. So if only we give ourselves to be still, we might be able to listen to the voice of God. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara percaya, kalau mungkin engkau bertumbuh ya dalam kekristenanmu, engkau percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu kayaknya bagian pendeta deh. Sampai engkau mendengar sendiri, wah engkau akan bersukacita luar biasa loh. Kenapa? Tuhan nih mau berbicara bukan dengan pendeta doang loh. Percaya gak? Tuhan mau bicara dengan kita karena ada pribadi anaknya. Dan waktu kita dengar suara Tuhan, waduh itu kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu didapatkan kembali kapan? Waktu kita be still. Waktu kita tinggal tenang, waktu kita diam di hadapan Tuhan. So dengan apa yang telah kita pelajari selama ini dari awal tahun tentang pengenalan kita akan Tuhan, saudara renungkan dari beberapa ayat tadi bahwa betapa Tuhan menginginkan untuk kita memiliki hubungan dengan Dia. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan itu menghasilkan sebuah kekuatan, memberikan kesegaran yang baru, memberikan satu pengharapan yang baru di tengah-tengah setiap hal yang kita hadapi dalam hidup kita hari-hari ini. Kuncinya kita be still. Bahkan kebalikannya, kalau kita menolak pengenalan akan Tuhan, kita mengambil keputusan sendiri, kita bekerja sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, maka kita akan dibawa semakin jauh dan jatuh, dan bahkan akan menambahkan sebanyak dosa dalam hidup kita. So, saya mau encourage setiap jemaat Tuhan, mari kita boleh lebih lagi, kita boleh be still di hadapan Tuhan. Tinggal tenang dan tinggal diam. Berikan waktumu untuk dengar suara Tuhan, untuk berdoa pribadi loh ya. Itu. Ya kalau bersama-sama oke. Tapi kita boleh memberikan diri kita secara pribadi untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya seperti firman Tuhan katakan, engkau akan jadi pribadi yang luar biasa. Karena engkau akan menjadi pribadi yang kuat, engkau akan selalu segar, engkau akan selalu mendapatkan kekuatan baru, engkau tidak lelah, bahkan di dalam semua masalahmu. Kita bukan gak punya masalah, engkau tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Engkau bisa menolong orang lain. Kuncinya apa? Be still and know that I am God. Mari kita berdoa. Yes Lord. Bapa, di dalam nama Yesus hamba mau berdoa Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami Bapa. Untuk kami boleh memberikan diri kami lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh memberikan diri kami, untuk kami boleh tinggal diam dan tinggal tenang. Sehingga kami bisa mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat gereja ini, buat setiap pribadi yang ada di dalam jemaat ini Tuhan. Biar setiap jemaat Tuhan boleh menjadi jemaat, boleh menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena itulah yang boleh menjadi kunci. Boleh ada keluarga yang kuat, pribadi yang kuat, jemaat yang kuat, gereja yang kuat. Itulah yang boleh menjadi kunci. Ada pribadi yang boleh menjadi berkat, gereja yang boleh menjadi berkat, yang boleh menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Yaitu ketika kami tahu betul apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, buat Tuhan yang luar biasa, yang boleh terus berbicara dan tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, tidak pernah frustasi untuk mengejar setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak berdoa biar dalam hati setiap kami boleh ada gairah yang luar biasa. Ada api yang menyala-nyala untuk kami boleh terus mengejar Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami boleh bersungguh-sungguh mengejar Tuhan untuk mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih lagi setiap hari, lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, lebih kenal lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sungguh berdoa Tuhan, biar ini boleh menjadi api yang baru yang boleh menyala
Dan sebagai gereja Tuhan, kami boleh terus saling menyemangati, kami boleh saling membakar satu sama lain. Kami boleh dalam suami istri, dalam keluarga, kami juga boleh saling menebarkan api yang ada ini Tuhan. Sehingga setiap hari di dalam perjalanan kami Tuhan, terlepas dari apa yang kami alami, kami boleh semakin dekat dengan Tuhan yang boleh menjadi kunci kekuatan, kesegaran, pengharapan dari setiap kami. Terima kasih Bapa. Dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri, saya mau ajak kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan satu kali lagi, dan kemudian kita akhiri ibadah kita sore hari ini. All my life you have been so good. In every breath that I am made, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah lelah. Engkau adalah Tuhan yang setia dalam terus mengejar kami Tuhan. Kami mau sadari bahwa ada banyak kali Tuhan, ada banyak waktu kami keluar dari Tuhan, kami keluar dari jalan Tuhan. Tapi Engkau yang kembali tidak pernah lelah dan terus mengejar kami, terus menjagai kami, terus memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat Tuhan yang sangat mengasihi, mencintai kami Bapa. Berdoa Tuhan, biar kami boleh terus lagi bertumbuh di dalam kasih kami terhadap Tuhan. Kami boleh juga mengejar Tuhan. Kami boleh meresponi kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang dekat dan kuat bersama-sama dengan Engkau. Dan ketika kami dekat dengan Tuhan, kami boleh melakukan pekerjaan yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar terpujilah nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketahuilah bahwa Roh Kudus Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar terus berikan dirimu untuk engkau boleh menanti-nantikan Tuhan. Di sanalah yang menjadi tempat di mana boleh ada kekuatan, kesegaran, pengharapan yang baru dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan sungguh beritakanlah Injil Tuhan, berikanlah saksi akan kabar baik. Nyatakan Yesus lewat kehidupanmu, lewat perkataanmu, lewat tindakanmu. Dan Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin dan amin.